أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا ناعمين وحمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Yang dimuliakan jamaah zuhur Masjid Raya Sumbar, mungkin ada yang berdomisili di Padang, ada yang datang dari Sumatera Barat, kabupaten lain, dan juga mungkin ada dari provinsi tetangga. Melihat keindahan kota Padang semenjak tahun 74, itu kota Padang ini setahu saya namanya kota tercinta. Padang kota tercinta bagi seluruh warganya. Mudah-mudahan segala cinta yang kita berikan kepada benda di bawah dari mencintai Allah dan Rasulnya, dan selalulah cintai Allah dan Rasul melebihi dari segala cinta kepada yang lain. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ditanya oleh seseorang, mana cinta Pak ka istri Pak joka Allah? Kalau kita katakan saya cinta kepada Allah, ku indak basuo beko, ndak batamu ruwe jobuku, ndak sauku batuang kejanjang. Yang diucapkan dengan lidah tidak sama dengan prakteknya. Maka redaksinya yang tepat, saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada istri dan suami saya. Itu redaksinya yang tepat. Kalau sesuatu lebih kita cintai daripada mencintai Allah dan Rasul, berarti kita mempersekutukan Allah dengan itu. Semoga kita semua terhindar dari lebih mencintai benda daripada mencintai Allah dan Rasul. Itulah cinta yang sebenarnya. Kaum muslimin yang terhormat, juga pada hari ini semua kita yang hadir di Masjid Raya ini pasti tahu berapa isi dompet kita masing-masing, berapa uang yang tertinggal di dompet kita. Karena sepikun-pikun manusia dengan uang dia tidak pernah lupa. Para jemaah, tapi bagaimanapun tinggi ilmu kita, luas pengetahuan kita, luas wawasan kita, kita tidak akan pernah tahu berapa usia kita yang tertinggal lagi. Itu tidak tahu kita. Maka hidup ini kita isilah sisa umur yang tertinggal ini dengan segala kebaikan yang bermanfaat untuk diri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk tetangga, bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat yang lain, dan secara garis besarnya bermanfaat bagi tanah air dan bangsa kita. Janganlah kita hidup di tanah air kita ini menjadi pengkhianat bangsa. Jadilah kita orang berbuat baik kepada bangsa ini.
Kaum muslimin, kalau kita dianiaya orang bagaimana Pak Ustaz? Ke depan kita lihat di dalam surat Ar-Ra'du, salah satu orang yang akan masuk surga itu siapa dia? Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang yang sanggup membalas kejahatan orang lain, perbuatan buruk orang lain dengan kebaikan. Ini mungkin berat ini bagi iman yang setipis kulit bawang. Tapi bagi iman yang tebal itu tidak ada rasa dendam. Maka keburukan itu akan dia balas dengan kebaikan. Itu gawainya Rasul itu Ustaz. Tidak bisa kita itu. Kita lihat di dalam Al-Quran, ada manusia biasa yang meniru Rasul itu. Nanti bapak-bapak ibu lihat di dalam surat Yusuf. Jadi Rasul-Rasul yang lain itu ceritanya seperti Nabi Musa, Nabi Sulaiman, itu ada di dalam surat-surat lain. Tapi khusus kisah Nabi Yusuf itu hanya ada di surat Yusuf, tidak ada di ayat lain. Para jemaah, Nabi Yusuf ini dianiaya oleh saudaranya sebapak. Kemudian setelah dipukuli dimasukkan ke dalam sumur. Tapi Allah menolong, di dalam sumur itu airnya hanya sampai leher. Jadi tidak terbenam sampai ke kepalanya. Maka dia tidak meninggal di dalam. Kenapa tidak meninggal? Dia itu calon Rasul, dipelihara oleh Allah. Maka dia dipungut oleh pedagang yang akan pergi ke kota. Pedagang itu kehabisan air, dia masukkan ember ke dalam sumur, kemudian dia menarik ke atas. Yusuf berpegang dengan tali itu. Ba anak, ba mengkulu-kuluko badan bangko bangka-bangka, ambo ditangani de udah ambo pak. Kini ba kewantam pulang, jangan pak, bekonyo bunuh boleh. Bawa selambo ke pasar dah pak. Apa jual di pasar budak? Maka di pasar budak itu banyak orang menawar Yusuf ini. Dia ganteng pak. Siapa yang dapat membeli? Yang dapat membeli yang banyak uang. Beliau adalah Perdana Menteri namanya Kitfir. Dibelinya, dia tidak punya anak. Istrinya cantik namanya Zulekha. Maka dibawalah anak ini pulang. Apa katanya kepada istrinya? Kita angkat anak ini menjadi anak kita. Kita tidak punya keturunan. Ayyam fa'ana, mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga kita. Jadi anak angkat Perdana Menteri lah Nabi Yusuf. Begitu jenjang karirnya. Tapi istrinya, istri raja Perdana Menteri itu hanya 4 tahun tuanya dari Yusuf. Yusuf saat itu umur 11. Setelah Yusuf berumur 21, istri Perdana Menteri itu baru berumur 25. Berubahlah cintanya dari cinta kepada anak menjadi cinta kepada laki-laki. Ini Allah yang menceritakan pak, bukan saya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu firman Allah dalam surat Yusuf. Sungguh Zulekha itu dalam cintanya kepada Yusuf. Yusuf apa? Yusuf kau orang atau malaikat? Manusia pak. Yusuf juga jatuh cinta kepada istri bapak angkatnya itu karena sangat cantik. Wa hamma biha. Yusuf juga cinta kepada ibu angkatnya itu. Tapi terjadikah perselingkuhan? Walaupun kecil orang abih miang dek bagi si abih malu dek biasa, tapi Rasul, calon Rasul dipelihara oleh Allah. Laula burhana rabbi,
Sekiranya Yusuf tidak melihat kebesaran Allah, maka dia akan berzina dengan ibu angkatnya. Diingatkan oleh Allah. Apa kata Yusuf ketika itu kepada ibu angkatnya? Bu, kalau ibu balah dado ambo kuah, baa perasaan ibu kambo ambo cuy tulo jo ibu. Tapi ini tidak mungkin kita lanjutkan. Ibu punya suami. Ini cinta terlarang, berdosa kita. Iya kan? Anyo bae bapantun Yusuf ko tujo basoinyo, itu nantak lape dembo. Adi pindah se ka baso Minang. Luruhlah jalan payo kumbuh, batimbang di Tanjung Pati, kok layati samo sungguh, karyang lautan kita nanti. Anong kata Zulekha, ko pilo lawi ka karyang go sui. Orang wakan sui sofa. Wa ang pandi ma suami mo kada do di rumah dah. Kok Yusuf nang kini tu pak nyo sandu boleh abu ya. Tapi karena dia calon rasul, dia dihindarkan oleh Allah. Ya kan? Dikejar oleh Zulekha, dia lari ke pintu. Wastabaqal bab. Mereka berlomba lari ke pintu. Rupa kancang lari Zulekha ko, dapet pungguang Yusuf ko bajunya. Tapaci. Ketika dia memegang baju itu, suaminya muncul di pintu. Rupa suami ko lah datang je hatinya pak. Tapi nyo lapang hati. Maka kaja kalian ke pintu, mak meledak kompor je. Langsung nyo balik awahan de istri menteri ko pak. Karena niatnya ndak sampai, katanya ke lakinya, dah hampir nyo perkosa mo sebentar. Kalau ndak pulang udah lanjut perkosa mo. Balasan nan kau dagihan kana angke nan jahit. Ya, itu cerita Al-Quran pak. Sayang saya ndak hafal Quran seperti Ananda Hadidayat. Ya kan? Sepotong-sepotong lapik rembut. Ma jaza, apa balasan yang akan abang berikan, udah berikan karena angke awak nan jahit. Rupanya Yusuf ini dibela oleh Allah. Ada anak kecil dalam buayan pandai nyong ngicip. Kata anak ketek kok. Tuan jangan percaya saya jo omongan istri tuan dulu. Ambo jadi saksi. Tu tak kajui menteri kok. Apa kata anak kecil itu? In kana qamisuhu qudda min qubulin. Kalau baju Yusuf itu robek di dada, di depan, istri tuan benar, Yusuf pembohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Tapi kalau baju Yusuf robek di belakang, istri tuan nan salah. Nyo liye, nyo pandang-pandang, nyo tiliti, nyo pilih hatta cie-cie, nampak dia nyo baju Yusuf kecabik di belakang. Katanya, wastaghfiri li zambiki. Dia minta ampunlah engkau dengan dosa engkau. Innaki kunti minal khati'in. Engkau orang bersalah. Karena menteri tadi menyalahkan istrinya, memang itu sebenarnya yang terjadi. Yusuf tunjuk tangan, Pak, indah ibu senan salah doh Pak, ambo salah. Kalau ambo ndak menerima cinta ibu, kau tu ndak jadi. Kini supaya aman, apa masukan saya ambo ke penjara. Jadi Nabi Yusuf tu minta masuk penjara Pak. Karena dia sabar, ya kan? Maka Allah membalas. Sudah masuk penjara tu nyo jadi Mirnana menteri. Tabalik je Yusuf nang gini Pak. Yusuf kini dapat jawatan dulu, baru masuk penjara sudah. Tabalik. Hebohlah nagari orang, tahu je orang banyak. Di pagunjangnya lah istri menteri ke orang banyak. Emosinya, tolong tangkuk orang ko bang, abang kan rajo. Ndak elok dibalih 6 buruk je 6 buruk. Balihlah 6 buruk tu janan baik.
Kini ko piti bali makanan nan lama-lama undang orang na mempergunjangkan adinda. Nah, jadi ibu-ibu kalau nyo pengunjang de orang buat makanan nan lama undang orang tu pulang. Jangan mendendam-dendam. Tidak ada masalah yang selesai dengan dendam. Lah tiba ibu tu di rumahnya edangan makanan di ibu Zulekha. Rupa padeh sadonya, lama pi padeh. Atunya minta buah-buahan. Ada lagi buah-buahan, dia lagi pisau je. Min hunna sikin. Dia lagi pisau sikin. Nya jadi masuk piaman orang piaman sakin. Itu bahasa Arab. Sikin. Sadang mengubah buah-buahan tu, Yusuf dikeluaran di penjara sebentar. Disuruh berjalan di muka ibu-ibu tu. Yusuf itu ganteng. Apa yang terjadi dengan takdir Allah? Falamma ra'ainahu, tatkala mata mereka memandang Yusuf, akbarnahu, gadang anu ibu-ibu tu sadonya. Aku suak senyum celik Yusuf tu ndak mengerijuk-ngerijuk matanya. Akibatnya apa? Wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan jari mereka. Ndak tersai dah pak, putui jari ko serueha ndak teraso sakit dah. Dek mencalik Yusuf nang gagah. Kok seorang itu lah biasa pak, kok kasadonya. Iya kan? Qatta'na, atu mengko Sarawak pak main tenis tu Sarawak qatta' namanya. Apa kalau main tenis ke Sarawak pendek mah? Atau dari bahasa Arab tuh Sarawak qatta. Cuma ada orang awaknya tuh kajo oh koto. Dia hurufnya itu qaf ta ain qatta. Memotong mereka ibu-ibu yang banyak tadi akan jari mereka. Lah titik-titik darah ke bawah jari lah putui serueh. Sadang serupa itu nyokaju endek Zulekha. Bu, besok ibu kok mengecek pelihara lidah berjalan pelihara kaki. Mengecek siang caliat-caliat, mengecek malam agak-agak. Ibu alun sampai 5 minit mencari anak angke amboko, putih jari ibu tak tahu ibu. Ambo 20 tahun sagagah ko orang. 20 tahun siang malam jadinya. Atung ko ibu jangan sembarang mengecek. Akhirnya ibu-ibu itu minta maaf kepada ibu Zulekha. Nanisi kaji itu bukan Nabi saja yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang biasa yang tebal imannya bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi umur kita nanti siso ya kan? Jangan dibalik kejahatan jo kebaikan. Kejahatan jo keburukan. Baliklah kejahatan dengan kebaikan. Itu tinggi nilainya. Apa? Surga. Itulah tausiah kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan, dan mudah-mudahan saya juga sanggup mengamalkan. Bapak-bapak juga begitu. Semoga Allah memberkahi kita dari hidup ini sampai kita meninggal dunia. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.